Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran tematik tema 6 sub tema 3 Mupal IPS tentang persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan serta sumber daya bahan tambang. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai pembelajarannya. Kalian bisa buka buku paket tema 6 sub tema 3. Nah, kali ini kita melakukan atau belajar persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Nah, anak-anakku, kemarin sebelum ini kita juga pernah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ya. Nah, untuk kali ini kita belajar sumber daya alam hayati, yaitu meliputi tumbuhan dan hewan. Nah, sumber daya alam hayati ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan, atau istilahnya adalah flora dan fauna. Nah, perhatikan peta yang ada di layar PPT kalian. Di sini adalah atau disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anakku, jadi di Indonesia ini tersebar berbagai macam sumber daya alam hayati, flora, atau berbagai tumbuhan. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada area Jawa, ada Sumatera. Nah, anak-anakku, untuk persebaran untuk persebaran flora di Indonesia itu meliputi tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan itu sendiri. Kita lihat sumber daya alam tumbuhan yang tersebar di Nusantara atau di Indonesia itu meliputi tanaman pangan. Apa saja? Ada padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Ada juga sumber daya alam tumbuhan berupa tanaman industri seperti teh, kopi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Kemudian ada juga hutan, yang mana hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, perlindungan hewan. Jadi kita sebagai manusia harus melindungi hutan kita agar bisa bermanfaat untuk mencegah bencana banjir, tanah longsor, dan untuk perlindungan para binatang.
Nah, gitu ya anak-anak, terkait persebaran sumber daya alam tumbuhan atau flora. Nah, sekarang kalian bisa lihat di slide berikutnya, di mana di atas adalah peta persebaran hewan di Indonesia atau fauna. Sumber daya alam hewan atau fauna di Nusantara atau di Indonesia ini terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Ya, bermacam-macam dari Irian Jaya, Jawa sampai Sumatera itu terdapat hewan ternak dan hewan liar. Ada pula para hewan atau binatang yang menjadi kekhasan tersendiri di daerah-daerah tersebut. Sumber daya alam hewan itu tadi terbagi menjadi dua, yaitu hewan ternak, meliputi ayam, itik, kambing, dan sapi. Ada pula termasuk hewan liar, yaitu gajah, harimau, kera, dan banteng. Nah, untuk peta selanjutnya adalah peta persebaran sumber daya bahan tambang. Ya, jadi kalian bisa lihat di PPT-nya ini adalah peta persebaran sumber daya alam bahan tambang. Terdapat berbagai tambang yang tersebar di Indonesia. Kalian lihat dari Irian Jaya, Sumatera, Jawa, Sulawesi, itu terdapat beberapa bahan tambang yang tersebar. Di tabel itu di bawah ada keterangannya. Barang-barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain apa saja? Ada minyak bumi, batu bara, ada tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang. Masih banyak lagi. Ada semen, ada perunggu, pasir kuarsa, dan yang lainnya. Kalian bisa mempelajarinya. Oke, anak-anakku, itu terkait persebaran sumber daya alam hayati dan non-hayati di Indonesia. Yang mana kalian telah memahami tentang sumber daya alam hayati tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna. Juga memahami persebaran sumber daya alam bahan tambang. Begitu ya anak-anakku ya? Paham ya? Oke. Nah, untuk slide selanjutnya ada tugas KI 4 tematik MUPEL IPS. Apa tugasnya? Yaitu buatlah poster tentang melestarikan sumber daya alam. Silakan anak-anak memilih tema tentang sumber daya alam hayati, tumbuhan, atau hewan. Gunakanlah kata-kata atau pesan yang terkait dengan melestarikan sumber daya alam tersebut. Jadi, gunakanlah kata-kata atau pesan untuk melestarikan sumber daya alam. Mengajak seperti itu. Yang ketiga, buatlah pada kertas A4, F4 maupun kertas gambar, serta warnailah sekreatif kalian masing-masing. Kemudian dikumpulkan ke Pak Guru maksimal pekan ini, hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Paham ya anak-anak? Silahkan kalian berkreasi, buatlah poster yang menarik. Poster tentang melestarikan sumber daya alam. Begitu ya anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.